resikonya sebab sangat tinggi, makanya sangat pelan-pelan sekali membawa ibu hamil itu. Ternyata anak-anak menangis karena tidak senang di dalam timbangan. Timbangan sebelumnya adalah timbangan yang terbuat dari sarung, bahkan karung. Jam 2 malam kita dapat panggilan, katanya ada kecelakaan di suatu tempat, ya kan? Kita sudah ke lokasi, nah ternyata nggak ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pasien untuk ngantar NCT. Oh iya, sekarang saya berangkat ya. Perkenalkanlah, saya Ibu Winarni. Saya ojek ibu hamil dari Desa Carian, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Saya jadi ojek ibu hamil sejak tahun 2018. Sampai sekarang masih berarti sudah 3 tahun. Pertama kali tujuan menjadi ojek ibu hamil, saya pertama kan jadi kader posyandu. Saya melihat ada seorang ibu hamil mau periksa, kekurangan tidak ada yang mengantar, saya terus akhirnya mengantar, kan kasihan untuk tidak ada yang mengantar ke puskesmas untuk NCT. Itu awalnya. Saya membawa motor itu sangat hati-hati, pelan-pelan mengantar ibu hamil itu. Saya resikonya sebab sangat tinggi, makanya sangat pelan-pelan sekali membawa ibu hamil itu. Biar ibu hamilnya juga nyaman, saya juga enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Rosita. Di sini saya sebagai Bidan Desa Carian, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, yang sekaligus di Puskesmas ditugaskan sebagai penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat. Nah, di sini saya juga dikenal sebagai penggagas ojek ibu hamil. Jadi layanan transportasi khusus untuk ibu hamil. Kebetulan saya juga sudah bertugas selama 24 tahun di desa ya. Kita harus peka terhadap masalah yang ada di masyarakat. Ketika pemerintah meluncurkan program ANCT atau Antenatal Care Terpadu, di mana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya keterlambatan, pertolongan, diagnosa, dan pengambilan keputusan pada seorang ibu hamil. Jadi saat itu kita menganalisa bahwa capaian ANCT kita rendah, ya, baru tercapai 59,4% pada tahun 2017. Ibu hamil itu banyak yang belum melakukan antenatal care terpadu di puskesmas, gitu. Banyak yang belum periksa laborat, banyak yang belum diketahui diagnosenya, ya. Jadi artinya mereka terancam pada komplikasi baik pada saat kehamilan, persalinan maupun nifas. Nah, oleh karena itu coba kita telaah ya, kita analisa apa sih masalahnya ibu hamil itu nggak bisa datang ke puskesmas gitu. Ternyata sebagian besar mereka menyatakan bahwa mereka tidak bisa mencapai akses puskesmas karena suaminya bekerja, kebetulan juga di luar kota gitu, atau keluarganya nggak bisa nganter. Nah, ini kita selesaikan masalah mereka dengan layanan ojek ibu hamil ini.
Bedanya dengan ojek yang lain ya, mungkin yang pertama ojek ibu hamil ini semuanya perempuan. Nah, jadi nggak ada yang laki-laki. Kenapa begitu? Karena kita yang di Jawa ya, mungkin sangat rentan terhadap hal-hal yang negatif ya. Mungkin kalau yang boncengin laki-laki gitu, pastinya nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Nanti malah timbul fitnah. Kalau pakai ojek lain ya, mungkin hanya diantar ya, kemudian taruh gitu. Tapi untuk layanan ojek ibu hamil ini, dia datang, kemudian didampingi selama proses pemeriksaan, kemudian dia pulang sampai ke rumah, dan itu pun dalam pengawasan bidan. Setiap ibu hamil itu wajib untuk melakukan pemeriksaan umum. Kalau bisa trimester pertama, ya trimester pertama kehamilan. Semakin kita awal, ketika ada kelainan, kita sudah mempersiapkan ibu hamil ini untuk menghadapi persalinan yang aman. Ketika awal dilakukan pemeriksaan ANCP, maka akan semakin bagus ibu hamil ini menghindari komplikasi kehamilan, apalagi kematian ibu dan janin. Saya Dr. Indra Wahyu Kusuma. Saya di sini selaku Kepala Puskesmas Bendo ya, di Kabupaten Magetan. Berdasarkan data yang kami punya ya, untuk dulu tahun 2018 untuk kunjungannya 60% ya. Sekarang tahun 2020 kemarin ini sudah meningkat 100%. Jadi dengan adanya Jekmil ini meningkat ya, sangat meningkat sekali, sangat membantu sekali masyarakat. Untuk kedepannya kita akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan nanti akan direplikasi ya, di daerah lain mungkin yang sangat membutuhkan untuk bisa datang pemeriksaan ibu hamil di puskesmas ya. Dengan adanya Jekmil ini kunjungannya bisa meningkat seperti di wilayah kami. Alhamdulillah dengan adanya Jekmil ini saya bersyukur dan berterima kasih karena Jekmil gratis tanpa dipungut biaya apapun. Alhamdulillah dengan Jekmil ini saya sebagai ibu hamil terbantu karena bisa berobat dengan mudah dan cepat ke puskesmas. Kader melakukan kunjungan rumah tiap binaan kader, di mana kader mendatangi tiap-tiap rumah bayi atau balita yang tidak sempat datang hadir pada saat bulan Posyandu. Kalau anak Anda masih takut ke Posyandu, ayo ke Baru. Kami punya wisata Posyandu. Saya Haji Takbir Japar, penggagas inovasi wisata Posyandu, Desa Tompo, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya ingin merubah paradigma Posyandu yang tadinya Posyandu yang sistem konvensional menjadi Posyandu yang modern dengan pola adalah menggabungkan antara pelayanan kesehatan dengan entertain. Ya, saya sebut dengan Health Entertainment Service of Posyandu atau istilah lokalnya saya sebut dengan wisata Posyandu.
Wisata Posyandu lahir sejak 2016. Pada saat itu, Wisata Posyandu baru pada 2 kegiatan pokok, yaitu terkait dengan membuat timbangan model, dan yang kedua adalah ulang tahun bersama di Posyandu. Pada tahun 2018, Wisata Posyandu mengalami pengembangan kegiatan, berbagai macam kegiatan tambahan, antara lain misalnya adanya wisuda balita, kemudian ada permainan puppet show untuk penyuluhan kesehatan, juga ada penyuluhan kesehatan dengan cara mendongeng. Kemudian kami juga membuat arena permainan edukatif di Posyandu. Posyandu Kacang adalah posyandu terintegrasi. Model program yang dikembangkan adalah betul-betul mengintegrasikan bukan hanya dalam bentuk sarana atau bangunan, tetapi juga kegiatan di dalamnya juga terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Harus dipastikan bahwa anak-anak yang mendapatkan layanan di Posyandu juga mendapatkan layanan di Bina Keluarga Balita, termasuk di PAUD. Demikian juga sebaliknya, yang menjadi sasaran PAUD wajib hukumnya untuk mendapatkan juga binaan atau pelayanan di Posyandu. Itu awal yang kami coba rancang bagaimana mengintegrasikan kegiatan ini. Nama saya Umra, asal saya Dusun Barang, Desa Tompo. Saya sebagai kader terintegrasi Kacang Dusun Barang, Desa Tompo. Bedanya itu sekarang betul-betul beda, karena dulu anak-anak susah sekali datang untuk menimbang. Nah, sekarang itu malah anaknya yang mau menimbang daripada orang tuanya. Tantangannya yaitu ketika anak susah diajak untuk datang menimbang saat musim panen. Kalau musim panen biasanya ibu-ibu dan bapaknya biasanya pergi ke sawah, sedang itu anaknya tidak ada yang mengantar. Jadi itu sebabnya anak-anak tidak bisa datang pada saat Posyandu. Biasanya kader melakukan kunjungan rumah tiap binaan kader, di mana kader mendatangi tiap-tiap rumah bayi atau balita yang tidak sempat datang hadir pada saat bulan Posyandu. Biasanya ada penimbangan, pengukuran tinggi badan. Pada saat bulan Februari dan Agustus itu ada pemberian vitamin A. Ini kan harapan kita mendekatkan yang namanya fasilitas-fasilitas kesehatan kepada masyarakat tanpa memaksa. Makanya kan bahasanya wisata Posyandu, karena di samping misalnya urusan kesehatannya di situ, ada urusan hiburannya, ada urusan menarik untuk anak-anak. Ya tentu saja ini satu keberhasilan, satu inovasi, tetapi saya katakan Pak Kadis Kesehatan tidak berhasil itu kalau cuma ditompok saja sana. Ya, ada suatu kesuksesan ini kenapa tidak direplikasi ke tempat lain? Akhirnya saya perintahkan kita buat surat edaran, ya Pak Kadis Kesehatan, saya bilang coba deh semua puskesmas, semua wilayah, walaupun ya jujur saja belum 100% sekarang, tapi alhamdulillah sudah sebagian besar. Kita sudah minta yang pertama di kabupaten, ya misalnya bagaimana mensupport ini melalui APBD, ya. Kemudian di desa juga kita sudah minta ya support melalui APBDes-nya, ya, dan itu memungkinkan supaya keberlanjutannya ini ada. Saya berharap bahwa makin berkembang, karena kalau masih tetap begitu juga nanti pada akhirnya itu ada juga kebosanan gitu kan. Berpikir terus ya bagaimana supaya makin hari makin menarik.
sekitar 4 jam dia pendarahan hebat sampai infus, di infus 2 tangannya, terus kemudian karena butuh ambulan kita, jadi kita yang berangkat. Nama saya Paryudi. Saya perawat PSD 119 Banyumas Satria, Dinkes Kabupaten Banyumas. Nama saya Noviatus Solihah. Saya bidan PSD 119 Satria, Kabupaten Banyumas. Bagi kami, memberikan pertolongan yang cepat adalah suatu kehormatan. Menyelamatkan nyawa adalah suatu kepuasan. Melangkah bersama, selamatkan jiwa. Kalau untuk dari kami, untuk tim PSD 119 Satria Banyumas, kalau untuk alurnya sih biasa, ketika ada panggilan masuk kita direspon oleh admin, nanti admin mengedukasi dari pasien, menanyakan bagaimana kondisi pasien terkait dengan kondisi, lokasi, dan keadaan pasien. Nah, setelah itu kita biasa meminta nomor teleponnya yang kira-kira bisa dihubungi, karena untuk kita bisa menghubungi ketika sampai lokasi, kita bisa untuk menghubungi pasien yang bersangkutan. Ketika selesai, admin konfirmasi ke kita sebagai tim nakesnya atau tenaga medisnya terkait kondisi pasien, kita persiapan alat, lalu kita segera mungkin ke lokasi pasien. Kalau itu kita ada 3 jalur. Yang pertama bisa langsung dari 119. Nah, yang kedua bisa melalui dari telepon duduk, dan juga bisa melalui via WA. Kalau misalkan dari via WA, otomatis dari nomor si pemanggil sudah kami tercatat, kita tinggal minta kondisi pasien dan lokasinya. Nah, kalau misalkan dari telepon duduk, tetap kita harus meminta lokasi dan hubungannya dengan si korban. Seperti itu. Kalau 119 udah seperti itu juga. Pernah juga suatu pengalaman, kita dapat panggilan dari jam 2 malam. Jam 2 malam kita dapat panggilan, katanya ada kecelakaan di suatu tempat, ya kan? Kita sudah ke lokasi, nah ternyata nggak ada. Itu pernah, waktu itu jam 2. Untuk anggota kami, anggota tenaga kesehatannya ada 9, kemudian ada IT-nya 1, adminnya ada 2. Untuk sekarang, jadi kita shiftnya shift 3, ada pagi, siang, sampai malam. Kalau pagi kita dari jam 7 sampai jam 2 siang, nanti kalau siang jam 2 sampai jam 8 malam, kemudian jam 8 malam sampai besok pagi jam 7. Terus kami di bawah naungan dari Dinas Kesehatan. Kami ikutnya ke seksi rujukan. Selama saya di PSC, pernah kami dapat panggilan dari puskesmas, itu pasien dengan pendarahan postpartus. Jadi dia habis lahiran, sekitar 4 jam, dia pendarahan hebat, sampai infus, di infus 2 tangannya, terus kemudian karena butuh ambulan kita, jadi kita yang berangkat. Sesuai dengan perjalanan, ya ada penurunan kesadaran sepanjang jalan sampai rumah sakit. Alhamdulillah masih ketolong sampai rumah sakit. Sejak COVID ada, itu langsung meningkat sampai kita aja kewalahan, terus kita sampai minta bantuan memang kerjasama yang tadinya semua pasien COVID kita yang ngambil, kita atur lagi untuk minta bantuan puskesmas agar bisa evakuasi juga, atau minta bantuan ambulan duafa, itu kan juga ada yang kesosialan masyarakat kemanusiaan itu, karena tim kita kan setiap nge-shift cuma 2 orang, 2 tenaga kesehatan, 1-nya admin. Jadi yang berangkat kan ambulan cuma 1. Jadi ketika ada panggilan
yang urgent dulu, karena memang sebelum kita bawa ke rumah sakit, kalau COVID itu kan kita harus nelpon ke rumah sakit dulu, ada ketersediaan kamar atau tidak gitu. Karena sempat memang rumah sakit itu semuanya itu penuh, sampai panggilan aja kita bingung mau kemana ya seperti itu. Karena sampai hari kemudian, 1 minggu kemudian rumah sakit sampai buka stand di depan rumah sakit seperti itu, sempat terjadi juga. Terus terjadi penurunan, naik lagi, sempat kayak gitu. Alhamdulillah sekarang udah turun lagi. Jadi yang hari-harinya bisa ada penelpon atau laporan itu sampai 25 kali mungkin ada. Nah itu luar biasa, kita sampai kewalahan ya, tapi alhamdulillah insya Allah untuk ini terjadi penurunan. Terinspirasi ada SPSC itu mudik lebaran, bahwa Jawa Tengah itu angka kecelakaannya Banyumas ranking 1. Setelah kita koordinasi bahkan di tingkat nasional, kita itu termasuk yang angka kecelakaannya cukup tinggi. Mereka celaka di jalan, tidak terorganisir atau yang menolong mungkin masyarakat umum yang belum paham melakukan pertolongan pertama yang tepat, kan bisa memperparah ya. Kalau tidak tepat, misalkan patah tulang, cara ngangkatnya tidak betul, niatnya murni menolong tapi bisa malah membuat si pasien itu menjadi lebih parah ya. Yang kedua, ibu hamil, bahwa ibu hamil untuk kedaruratan supaya cepat, kalau mau melahirkan supaya cepat dijemput, cepat diantar, ini kita perlu ada apakah namanya waktu itu, yang penting perlu dijemput segera, perlu dibawa ke rumah sakit. Karena itulah terinspirasi kemudian kita membuat PSC ini, PSC Satria dulu tahun 2018. Nah, kita pelayanan tadi, peningkatan di pertolongan gawat darurat kecelakaan ya, yang pertama itu. Jadi dulu kecelakaan terjadi kegawat daruratan di lapangan tidak tertolong, dengan kita ada PSC, kemudian PSC datang ke lokasi mungkin bisa melakukan resusitasi, melakukan bantuan napas dan lain-lain, itu yang tidak boleh lebih dari beberapa menit. Dan jadi tidak terjadi hospital tour ya, karena kita ambil, kita kirim segera ke rumah sakit yang sudah terkonfirmasi oleh tim PSC di pusat, oh ini kosong, bisa masuk begitu. Termasuk ibu hamil juga seperti itu, jadi segera bisa dilayani. Nama saya Moro Basuki, usia saya 54 tahun, tinggal di Desa Leduk, Kecamatan Kembaran, Banyumas. Saya merasakan manfaatnya gitu. Dan setelah saya tahu, baca-baca, akhirnya saya penasaran itu apa gitu. Oh ternyata dia bukan untuk COVID aja gitu, untuk ibu melahirkan, katanya untuk kecelakaan dan segala macam. Oh, berarti memang untuk semua orang sakit, saya pikir gitu. Makanya menurut saya ya memang sangat penting itu, sangat perlu kita punya aplikasi itu. Karena saya sendiri udah ngalamin gitu.